Buntut dari kericuhan yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, DPRD Pati menggelar rapat pansus hak angket terkait desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pemimpin pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta memenuhi panggilan MUI Bekasi di Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Panggilan tersebut dalam rangka mengklarifikasi dugaan penyimpangan agama dalam pengajian yang dipimpinnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendatangi kediaman mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Beberapa hari sebelumnya, Gibran juga menemani Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko. Apa makna di balik pertemuan tersebut? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendatangi kediaman dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Bahkan momen kunjungan tersebut juga diunggah oleh Wapres Gibran di akun Instagram resmi miliknya pemirsa. Dan dalam kunjungannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan undangan kehormatan acara HUT RI ke-80 di Istana Merdeka. Apa kemudian makna dari pertemuan ini pemirsa? Apakah kemudian ada langkah-langkah politik yang sedang dipersiapkan ke depan? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Anel. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya berikut ini. Hari ini DPRD Pati menggelar rapat pansus hak angket terkait desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rapat yang digelar di gedung DPRD Pati tersebut berlangsung dengan agenda mendengarkan kesaksian dari sejumlah pihak terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati. Dalam rapat yang dihadiri oleh 15 anggota pansus tersebut mengundang sejumlah orang yang bekerja dari RS Suwondo Pati yang sebelumnya di PHK oleh Bupati. Menurut Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, pihaknya mendapatkan 22 aduan masyarakat atas pelanggaran aturan yang dilakukan Bupati. Teguh menjelaskan mereka menargetkan kerja pansus selesai dalam waktu 2 minggu dan akan diserahkan ke pimpinan DPRD untuk selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Agung. Tahan dulu. Polri selalu memfasilitasi dan memberikan ruang bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat. Namun pesan saya, tolong dilaksanakan dengan tertib, karena Polri tidak akan menghalangi. Kita bahkan memfasilitasi, kita bahkan membantu melakukan mediasi oleh karena itu memanfaatkan saluran dan aturan undang-undang yang ada dengan baik. Saya kira itu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa pemerintahan di Pati saat ini sudah kondusif pasca kerusuhan demo tuntut penurunan Bupati Pati Sudewo. Gubernur memastikan jika pihak provinsi hingga saat ini melakukan koordinasi dan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada gangguan terkait pelayanan masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan normal di Kabupaten Pati. Mengenai akan adanya hak angket pemakzulan oleh DPRD Pati, Gubernur akan melakukan pemantauan agar hak angket dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ahmad Lutfi juga meminta para kepala daerah di Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kebijakan pajak di daerah. Hal ini agar tidak membebani masyarakat dan sesuai kemampuan, sehingga tidak berpotensi melawan hukum. Beres, udah 2 mantan KPU. Iya, Pak. Jangan kali sekarang. Ini baru selesai. Yuk, ada yang mau disampaikan, Pak? Boleh. Ayo. Pak Bupatinya
sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR udah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu sama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Bahwa kita juga menghormati semua proses ya, unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati. Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya. Nah, itu semua proses kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak. Aksi unjuk rasa yang menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo berlangsung ricuh. Sebanyak 34 orang terluka dan harus mendapat perawatan, sementara 1 mobil polisi dibakar massa. Meski mendapat tekanan dari warga, Bupati Sudewo menolak mundur dari jabatannya. Rabu pagi, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang datang dari sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memadati depan kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Massa membawa poster berisi tuntutan Bupati Pati Sudewo untuk mundur karena kebijakan-kebijakan yang diambil dianggap menimbulkan polemik di masyarakat. Aksi yang sebelumnya berjalan damai mendadak ricuh saat massa aksi mulai melemparkan air mineral kemasan ke dalam kantor Bupati yang kemudian dibalas tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian hingga membuat massa berhamburan menyelamatkan diri. Bupati Pati Sudewo harus dievakuasi dengan mobil rantis ketika akan berbicara di hadapan massa. Kericuhan kembali pecah, pengunjuk rasa yang emosi bahkan merusak beberapa fasilitas umum dan membakar sebuah mobil milik Polres Grobogan. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sebanyak 34 orang terpaksa harus mendapatkan perawatan medis. Pihak aparat juga sempat mengamankan 11 orang yang diduga sebagai provokator kericuhan. Menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa, Bupati Sudewo menolak tuntutan para demonstran yang memintanya mundur dari jabatan Bupati. Sudewo beralasan dirinya dipilih oleh rakyat secara konstitusional dalam ajang pilkada. Sementara itu, usai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati yang berakhir ricuh, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggeruduk kantor DPRD Pati. Mereka mendesak DPRD Pati untuk menggelar rapat pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Setelah mendapat desakan dari massa, DPRD Pati Jawa Tengah akhirnya menyepakati akan membahas hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan Dea Perbata Karisma, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Membunuh korban ternyata adalah pembantunya sendiri bernama Ade Mulyanan yang kini telah ditangkap kepolisian. Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Jatiluhur. Saat kejadian pelaku juga bersama korban. Bahkan pelaku berpura-pura histeris saat korban tewas. Pelaku juga memperlihatkan sikap seolah-olah menjadi orang yang paling berduka dan kehilangan. Saat ini pemirsa, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mendalami motif dan cara pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap majikannya sendiri.
Untuk memperbarui informasi mengenai kasus pembunuhan tersebut, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dan berbincang dengan Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi. Selamat malam, Pak Enjang. Selamat malam, Mbak Ken. Ya, Pak, bagaimana kemudian polisi akhirnya bisa menangkap pelaku yang merupakan ART? Baik, alhamdulillah, selamat malam. Kami dari Polres Purwakarta memperbarui informasi terkini terkait kasus viral di media sosial. Alhamdulillah, Mbak, berkat kecerdikan penyidik, alhamdulillah alibi-alibi ataupun alasan-alasan yang diterima atau yang dikumpulkan oleh penyidik di TKP sudah mengarah kepada salah seorang yang diduga sebagai pelaku. Jadi alhamdulillah dalam kurun kurang dari 24 jam penyidik Polres Purwakarta dapat mengamankan pelakunya. Demikian, Mbak. Oke, Pak Enjang, apa motif dari pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap majikannya sendiri? Dari hasil penyidikan sementara yang saat ini sedang dilaksanakan, masih dilaksanakan, baru terungkap motifnya hanya sementara yang sudah terungkap karena gaji yang belum dibayarkan. Jadi honor atau gaji yang belum dibayarkan dari korban kepada pelaku. Pak Enjang, lalu bagaimana terkait dengan informasi mengenai korban yang sempat beberapa kali melaporkan terkait dengan ancaman yang dialami dirinya oleh seseorang? Baik, berdasarkan keterangan dari suami korban di media sosial memang terjadi pengancaman-pengancaman, itu juga masih masih kami dalami oleh penyidik sejauh mana untuk ancaman-ancaman itu memang dilakukan terkait nanti pengembangan lebih dalam apakah hubungannya dengan pelaku yang sudah kami amankan. Untuk sementara itu masih dalam pengembangan, Mbak, masih dalam pengembangan. Nah, kita tunggu, mudah-mudahan tidak lama lagi ada kabar supaya lebih terang dan lebih jelas terkait hubungan pengancaman itu dengan pelaku. Oke. Belum dibayar gaji berapa lama, Pak, sehingga pelaku tega membunuh majikannya sendiri? Beliau itu bergabung kurang dari 3 bulan, jadi dalam kurun waktu itu emang si korban itu sifatnya bukan memberi gaji. Kalau gaji itu kan tiap bulan, tapi korban itu memberikan upah tidak tentu, kadang harian gitu, langsung dikasih sama pelaku. Begitu, Mbak. Oke, Pak Enjang, apakah kemudian ancaman-ancaman yang tadi sempat disampaikan oleh suami korban ini juga ada kaitannya dengan pelaku, Pak? Sementara masih pendalaman ya, Pak, masih pendalaman. Penyidik kita masih berupaya menghubungkan. Kalau memang nanti ada hubungan atau tidak, nanti mungkin disampaikan lebih lanjut. Baik, terima kasih AKP Enjang Sukandi, Kasih Humas Polres Purwakarta sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atas laporan dokter kecantikan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya adalah Dr. Samira yang dikenal publik dengan nama Dokter Detektif atau Doktif. Dalam kesaksiannya, Doktif menjawab pertanyaan Nikita Mirzani soal mengulas produk kecantikan milik Dr. Reza Gladys yang menjadi pelapor dalam kasus ini. Menjawab pertanyaan dari Nikita, Doktif dengan lugas mengungkap adanya dugaan praktik penjualan yang tidak wajar. Doktif mengklaim mengetahui harga modal produksi yang sangat jauh dari harga jual produk tersebut di pasaran. Lebih lanjut, Doktif mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah memberikan peringatan kepada pihak Dr. Reza Gladys. Mendengar kesaksian Doktif, Nikita Mirzani mengaku puas dengan persidangan hari ini. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan.
Usai jeda pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menunjuk Hasto Kristianto menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Hasto kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan periode 2025-2030. Pelantikan Hasto dilakukan di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta. Ini menjadi periode ketiga Hasto menduduki posisi Sekjen PDI Perjuangan. Sebelumnya, siapa mengganti Hasto Kristianto sebagai Sekjen baru PDI Perjuangan sempat mencuat setelah Hasto menjadi tersangka dan terdakwa kasus suap perkara Harun Masiku. Meski sempat ditahan KPK, Megawati tak melepas posisi Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Kini Hasto menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasukan Satgas Garuda Merah Putih 2 terbang ke Palestina untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza, Palestina. 2 pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan sebanyak 800 ton itu saat ini tengah transit di Sri Lanka. Kedatangan Satgas Garuda Merah Putih 2 disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing. Kedua pesawat akan meninggalkan Sri Lanka pada 14 Agustus untuk melanjutkan misi kemanusiaan bantuan Palestina melalui Yordania. Melanjutkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, tim Satgas Merah Putih 2 ini menjadi komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina. Presiden menggelar rapat terbatas bersama para pimpinan tinggi Tentara Nasional Indonesia serta jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas dinamika terkini situasi geopolitik dan geoekonomi global. Menjelang perayaan kemerdekaan, Presiden Prabowo Subianto memanggil petinggi pertahanan, TNI, dan intelijen. Prabowo ingin memastikan kondisi negara baik-baik saja di tengah gejolak politik global serta ketidakpastian ekonomi dunia. Prabowo menekankan pentingnya kekuatan pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan kekayaan alam Indonesia. Presiden juga memberi arahan kepada pimpinan pertahanan, TNI dan BIN mewaspadai gejolak global dan langkah antisipasinya. Itu biasa, Pak Prabowo itu kan latar militer. Jadi Pak Prabowo itu tidak bisa menghilangkan kebiasaannya. Ya, tidak bisa menghilangkan kebiasaan. Sejak aktif dan Menhan sekarang, terus sekarang lagi presiden, itu kalau sudah weekend, maunya brainstorming terus dengan dia punya anak buah. Itu dari dulu. Nah, sekarang dia karena anak buahnya Panglima, Kepala Staf, Menhan, diundang brainstorming. Bagaimana kita memperkuat tentara, bagaimana kita memperhatikan prajurit, bagaimana kita membangun pangkalan. Nah, itu semua kita bahas. Jadi kalau weekend, kita nggak punya tanggal merah. Karena kita ingin brainstorming untuk pertahanan, gitu ya. Tapi, apa yang membuat Prabowo seakan terusik dengan situasi keamanan menjelang perayaan kemerdekaan? Mungkinkah ada kelompok-kelompok yang mulai kusak-kusuk menggosok kestabilan roda negara? Gejolaknya bentuk ekspresikan macam-macam. Ada daerah One Piece, ada kemudian insiden di Pati, Jawa Tengah. Ya, yang mana ini juga bisa berpotensi terjadi rembesan civilian disobedience
terhadap pemerintah. Itu bisa memiliki efek spillover juga. Jadi spillover itu ada spillover dari kemungkinan terjadinya konflik di luar maupun spillover atas persoalan domestik ini. Nah itu intinya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, baik itu dalam sisi ekonomi, kemudian dari sisi penegakan hukum, dan juga semakin timpangnya kesenjangan sosial. Itu jelas seperti itu. Dan unsur masyarakat ini saya lihat yang cukup kritis antara lain adalah justru dari kalangan purnawirawan TNI sendiri, kemudian juga dari kelompok mahasiswa, dan kemudian juga kelompok organisasi non-pemerintah. Sebelum 17 Agustus nanti, Presiden Prabowo pun terlihat rajin menghadiri kegiatan kemiliteran. Prabowo juga membuat berbagai gebrakan di tubuh TNI dengan mengangkat wakil panglima hingga menambah komando daerah militer baru. Di hadapan para prajurit TNI, Prabowo mengingatkan tentang pentingnya kekuatan militer di tengah gejolak perang antar negara. Bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Nah, kalau politik global itu tentu berkaitan dengan persoalan yang masih berlangsung Rusia Ukraina, dan kemudian juga persoalan rencana okupasi Israel terhadap Gaza secara keseluruhan. Nah, ini akan menimbulkan gejolak. Apalagi pemerintah Indonesia sudah menyatakan kesanggupannya untuk membawa 2.000 warga Gaza untuk ditempatkan di Pulau Galang dengan argumentasi bahwa mereka ini perlu untuk ditangani secara medis. Nah, hanya yang kemudian menjadi polemik, ini bisa menimbulkan, menurut saya ya, bisa menimbulkan gejolak adalah apakah benar atau tidak bahwa pemerintah Indonesia secara tertutup pernah melakukan diplomasi rahasia dengan Israel untuk menampung warga Gaza. Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, Presiden juga menganugerahkan pangkat kehormatan hingga bintang sakti kepada sejumlah purnawirawan TNI. Salah satunya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang kini menjadi Jenderal Purnawirawan bintang 4. Apakah gerak Prabowo merangkul kekuatan militer hingga purnawirawan ini menjadi langkah strategis menjaga keamanan negara? Dari sisi intelijen adalah ini Presiden menangkap suatu situasi ya yang tidak lazim pada umumnya. Jadi ada satu masukan kepada Presiden, yaitu berupa early warning atau deteksi dini atas kemungkinan terjadinya satu kemungkinan terjadinya gejolak, adanya satu aspirasi yang berbeda, adanya bentuk dalam tanda kutip perayaan yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, inilah yang kemudian gimana Presiden mengumpulkan pembantu-pembantunya dalam bidang keamanan, dalam bidang intelijen, bagaimana merespon dan mengantisipasinya. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk konteks domestik, karena kalau untuk domestik ini yang sekarang krusial ini adalah menurut saya adalah satu, apa yang terjadi di Pati, ya, itu bisa terjadi rembesan, bisa jadi referensi untuk melakukan pembangkangan sipil. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang paling demokratis, ya kan? Tidak pernah ada suara-suara kritis yang dibungkam, tidak pernah ada aktivis-aktivis yang ditangkap pada saat ini. Bahkan pemerintahan Pak Prabowo pada saat ini sudah membuat legacy bahwa tahanan-tahanan politik, ya kan, di kemarin, ya kan, ada 1.178, berikut dengan
yang elit dan yang bawah, dan kemudian ada 210 lagi yang akan dibebaskan di amnesti kemudian. Dan ini merupakan momen perubahan kita ke depannya, bagaimana demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, tapi juga dengan pemerintahan ini juga bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Di tengah dinamika politik dan ekonomi dunia yang kian tidak menentu, stabilitas politik nasional memang menjadi kunci agar Indonesia mampu melewati semua tantangan. Negara tentunya tak boleh tercerai-berai karena hasutan pemecah belah. Ya, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini mendatangi kediaman dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Bahkan kunjungan dari Gibran Rakabuming Raka ini diunggah di akun sosial media Instagram resmi miliknya. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyampaikan undangan kehormatan kepada Tri Sutrisno dalam acara HUT RI ke-80. Apa kemudian makna di balik pertemuan tersebut, pemirsa? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dalam kunjungan tersebut, Gibran diterima langsung tuan rumah dan istri. Gibran yang datang dengan membawa surat undangan HUT ke-80 RI itu juga sempat berbincang-bincang soal kebangsaan. Pada kesempatan tersebut, Tri Sutrisno memberikan pesan dan doa untuk bangsa. Tidak hanya menemui Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno saja, beberapa hari sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Pertemuan tersebut diunggah Gibran di akun jejaring sosial miliknya. Apa pesan yang ditangkap dari pertemuan tersebut dan langkah selanjutnya dari pertemuan itu? Apakah ini sebagai manuver atau hanya sekedar silaturahmi? Ya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mendatangi kediaman dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Bahkan kunjungannya tersebut juga diabadikan dan diunggah di akun sosial media Instagram resmi milik Gibran, pemirsa. Dan dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga menyampaikan undangan kehormatan kepada Tri Sutrisno untuk hadir di acara HUT RI ke-80. Sebelumnya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran juga sempat bertemu oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Apa kira-kira makna dari pertemuan-pertemuan tersebut? Apakah betul ada langkah politik yang tengah disiapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Lely Aryana, ini pengamat komunikasi politik dari LSPR. Selamat malam, Prof. Lely, apa kabar? Malam, sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga, ya. Sehat juga, Prof. Dan juga hadir bersama kita dari BRIN ada Prof. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Lili. Malam, sehat ya, Prof, ya. Terima kasih sudah hadir juga malam hari ini. Lely dan Lili. Iya, nih, saya harus hati-hati nih. Beda satu huruf, beda orang ya, Prof. Dan bergabung bersama kita dari Projo juga ada Mas Freddy Alek Damanik. Selamat malam, Mas Alek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bang Freddy. Mas Alek, ini sampai diunggah di akun sosial media di Instagramnya Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka. Dalam rangka apa sih kemudian menyambangi kediaman dari Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno? Ya, kalau dalam rangkanya kan kita semua udah tahu ya, kepentingannya datang pada saat itu, ya kita udah tahu ini momentum 17-an. Perayaan Hari Kemerdekaan, Mas Wapres Gibran mewakili pemerintah tentunya menyampaikan undangan ya kepada Pak Wapres Tri Sutrisno untuk mengikuti
perayaan HUT kemerdekaan 17 Agustus. Itu tentunya secara formal, secara resminya seperti itu. Hanya memang ini bisa juga dimaknai secara politik kan. Apapun ceritanya kan, guru politik Mas Gibran ini kan Pak Jokowi dan Presiden Prabowo ya. Oke. Jadi sangat penting memang bagi seorang Wapres Gibran yang kita kenal Wapres termuda sepanjang sejarah kalau saya tidak salah ya. Dan dengan banyaknya kritik kepada beliau, tidak berpengalaman dan seterusnya sangat penting memang membangun komunikasi politik ya. Jadi bisa juga katakan ini sebagai pencitraan dan simbolisme, tapi dalam konteks yang positif ya. Artinya seorang pemimpin muda, seorang wapres yang begitu muda yang baru saja memimpin bersama Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa dia orang muda datang kepada senior, ya, wapres yang sangat senior yang punya pengalaman yang begitu luar biasa baik sebagai wapres maupun tentu sebagai pimpinan militer. Ya, beliau ini ya katakanlah simbol sebagai Pak Wapres Tri Trisno ini misalnya simbol katakan kepemimpinan masa lalu ataupun kelompok-kelompok masa lalu ya, Orde Baru dan seterusnya. Nah, ini artinya ini diharapkan dapat memberi simpatik tentunya kepada kelompok-kelompok katakanlah tanda kutip bahasa saya tadi kelompok-kelompok senior, kelompok masa lalu ini diharapkan secara komunikasi politik memberikan respon yang positif sehingga mereka juga bisa menghargai dan semakin respect tentunya kepada Wapres Gibran. Itu kalau saya melihat dengan Pak Wapres Tri Trisno. Baik. Nah, tapi kemudian ini ramai sebelumnya ya, Mas Alek dan juga Prof Lili. Sebelumnya ada pertemuan para purnawirawan TNI begitu membahas soal isu-isu yang cukup penting. Nih, Prof Leli melihatnya sampai ke DPR ya. Nah, ini Prof Leli melihatnya maknanya apa, Prof? Apakah ini manuver politik atau silaturahmi biasa saja kok kepada senior? Ya, karena saya kan akademisi, jadi yang nonton ini banyak mahasiswa saya juga, Ken. Jadi saya kerahkan juga ya. Jadi memang kita harus tahu nih dalam konotasi yang sekarang ini terjadi ketika Gibran menemui Pak Tri Sutrisno, sebenarnya dia memainkan dua peran dalam teori peran itu namanya. Yang pertama psikodrama, bukan dramaturgis ya, beda lagi itu kalau drama. Apa itu psikodrama, Prof? Psikodrama itu bagaimana dia memainkan perannya, terutama ini kebetulan sesama yang satu mantan wapres, yang satu wapres saat ini gitu kan. Posisinya sama begitu. Posisinya sama pada waktu yang berbeda gitu. Jadi psikodrama itu dia memainkan peran dia untuk bisa merubah pandangan dan perilaku politik yang sebelumnya sebenarnya bagi siapapun, ini bukan tentang Gibran ya, teori ini berlaku bagi siapapun. Tapi kebetulan saat ini teori itu bisa digunakan dalam hal ini. Nah, yang kedua ada teori Adler namanya life course. Life course itu menempatkan posisi usia dalam peranan seseorang. Kebetulan Gibran kan usianya sangat muda. Ya. Pak Tri adalah senior, sangat senior, usianya juga sudah sangat sepuh gitu. Jadi pertama kalau dibaca kedatangannya wajar, momentumnya apalagi nih 17 Agustus gitu. Wah kebetulan nih udah Gibran aja kebetulan yang datang secara kebetulan juga. Tapi kan di balik kebetulan itu ada peristiwa yang sebelumnya ada. Nah disitulah teori peran yang pertama tadi, psikodrama itu bisa dimainkan. Jadi mungkin selama ini pandangan Pak Tri Trisno terhadap seorang Gibran berbeda ketika pada saat Gibran sudah hadir di hadapan dia. Bukankah kalau saya sama Ken Ane ngobrol face to face kayak gini, saling menatap antara alis dan alis gitu, momentumnya beda, psikologi pertemanannya beda dan sebagainya dibanding lewat melihat dia layar kaca tanpa berkomunikasi sama sekali. Bukankah katanya
semakin dia mengenal, semakin jatuh cinta, kadang-kadang seperti itu. Ini bisa merubah loh pemahaman Pak Tri Sutrisno. Boleh jadi padahal kan yang diharapkan mungkin hak angket itu terus berjalan, direspon. Itu ada 300 lebih jenderal, purnawirawan, dan seterusnya. Tapi untuk saat ini ya, psikologi itu bisa dimainkan oleh seorang Gibran menurut saya. Entah siapa yang mengaturnya, ada orang di balik layar lah, ya udah kamu aja yang ke Pak Tri. Jadi perlu kunjungan ini ya, Prof. Nah, life course itu tadi positioningnya dalam usia yang semacam itu memang dia benar, dia yang datang. Meskipun juga mungkin kalau seandainya Gibran ini usianya saat ini 60, Pak Sutrisno karena mantan wapres dia lebih muda, bisa jadi karena posisi peranan itu namanya, posisi peranan. Jadi sama dia saat ini wapres, yang ini mantan wapres. Oke, baik Prof Leli. Nah, kalau menurut Prof Lili, Prof, wapres Indonesia kan banyak ya, dari 1 sampai sekian. Iya. Tapi kenapa kemudian wapres ke-6 Prof Lili, Tri Sutrisno? Nah itu memang kalau dari perspektif politik berbeda. Karena setiap komunikasi, setiap relasi pasti ada muatan politiknya. Apalagi dilakukan oleh pejabat politik. Jadi ada pasti itu. Apakah nanti menganggap itu pencitraan, ataukah itu bagian menjalin hubungan yang baik dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam perspektif saya ya tidak lepas dari isu sebelumnya. Isu sebelumnya. Dalam perkumpulan para jenderal purnawirawan tersebut. Di mana kan para purnawirawan TNI Polri ini kan salah satu tuntutnya adalah yang terakhir itu kan memakzulkan Mas Gibran gitu sebagai wapres. Nah bukan kebetulan Pak Tri salah satu penandatangannya. Nah, kan kemudian bertanya, kalau sekedar mengantarkan surat, ya kita tunggu. Undangan kehormatan. Undangan kehormatan, ya kita tunggu ya. Apakah juga Mas Gibran ini akan mendatangi Pak Budiono? Ya. Apakah akan mendatangi Pak JK? Kalau setiga-tiganya didatangi, maka itu dalam konteks disuruh atau inisiatif Mas Gibran untuk mengundang untuk HUT 80 kemerdekaan itu. Tetapi saya kira tidak itu, meskipun tidak bicarakan tentang persoalan pemakzulan. Yang dibicarakan kalau kita baca IG-nya kan tentang belajar kebangsaan, pengalaman, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan penting untuk membangun bangsa. Tetapi sebagai orang Timur, ketika orang bersilaturahmi, itu tuntutan yang tadinya keras bisa melemah itu. Dengan kehadiran secara langsung. Dengan kehadiran itu, jadi udah gestur itu kan. Apalagi tadi Pak Tri itu kan menghormati sekali. Terus Gibran cium tangan. Ya udah itu langsung kelepek-kelepek gitu. Gitu dalam melumer, langsung menyentuh begitu ya. Gitu. Meskipun ya nggak ada pembicaraan. Tolong jangan teruskan pemakzulan. Tapi itu gestur yang sebetulnya memiliki makna mendalam. Paling gitu ya? tidak memang gerakan itu ya tidak akan sedasar gitu terus menerus. Bisa akan berubah juga evaluasi penilaian ternyata setelah bertemu langsung gitu kan. Ada dan jangan lupa juga Bang, dia ternyata kan ketika Gibran melepas sepatu, jangan dilepas sepatunya, malah marah gitu. Ini menarik nih. Oke, nah ini masih dihubungkan dengan ketum Pak Dasko nanti. Oke, ini menarik ya kalau kita kupas apa yang kemudian ada dalam pertemuan tersebut. Banyak gestur yang kemudian mungkin memiliki makna, termasuk Mas Alek nanti bisa memberikan respon. Kita juga ingin tahu kalau konteksnya kemudian mengantarkan undangan kehormatan, ini juga masih ada agenda lanjutan ke wapres yang lainnya atau cuma Pak Tri Sutrisno ya? Tapi dijawabnya usai jeda ya Mas Alek, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mas Alek mungkin merespon tadi apa yang disampaikan oleh Prof Leli dan juga Prof Lili. Termasuk kita juga ingin tahu agendanya Wapres Gibran ini kalau mengantarkan undangan kehormatan dalam acara HUT RI ke-80. Apakah setelah ini ada agenda juga mengantarkan ke Wapres lain atau hanya Pak Tri Sutrisno saja? Iya,
kita memang tidak bisa menutup mata ya. Saya sepakat bahwa memang konteks Mas Gibran ke Wapres Trisno tadi juga sudah saya sampaikan, memang ini komunikasi politik ya. Jadi 17-an itu, undangan itu hanya dimanfaatkan sebagai momentum ya. Jadi konteks komunikasi politiknya adalah beliau Wapres Gibran katakanlah mencari restu atau mencari dukungan kepada tokoh senior sekaliber Pak Trisno, khususnya kelompok militer dan kelompok-kelompok orang-orang atau masa lalu. Pasti kita berharap memang kelompok-kelompok itu saat saya katakan tadi akan memberikan legitimasi tambahan atau hal yang positif lah, memberikan kepercayaan, respek positif kepada Wapres Gibran. Nah, mengenai masalah misalnya kenapa nggak ke wapres-wapres lain? Apa agendanya berikutnya? Saya tidak tahu apa agenda Wapres Gibran, tapi yang saya tahu juga, yang saya lihat juga dari media bahwa memang sepertinya memang undangan kehormatan ke wapres-wapres lain dan ke presiden-presiden lain sudah terdeliver ya. Karena istana butuh konfirmasi segera masalah kehadiran beliau itu. Dan itu mungkin diantarkan langsung oleh tokoh-tokoh lain ataupun setnek. Jadi memang saya tidak memungkiri, bahkan saya sepakat bahwa kunjungan Mas Wapres Gibran ke Trisno memang ada agenda komunikasi politik atau minta restu, minta dukungan dari senior terhadap untuk apa Wapres Trisno ini. Untuk apa meminta restu dan dukungan untuk agenda apa nih? Gini loh, saya mengatakan tadi memberikan legitimasi tambahan ya. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa kemarin itu banyak tokoh-tokoh militer khususnya berseberangan dengan Mas Gibran, dengan kelompok-kelompok Prabowo Gibran ketika Pilpres, itu mereka ya tanda kutip memang menyerang seorang Wapres Gibran ya. Mereka pengen memakzulkan Wapres Gibran yang dimana tadi Prof. Lely udah mengatakan ya sebetulnya kalau yang ke DPR itu kan lampiran suratnya itu yang surat yang di awal itu, yang 8 tuntutan itu, di situ yang ada Pak Trisno. Tetapi yang tuntutan khusus pemakzulan Wapres Gibran setahu saya di situ sudah tidak ada Pak Trisno. Tapi ya yang pengen saya sampaikan adalah saya sepakat bahwa kunjungan ini adalah simbol termasuk untuk komunikasi politik untuk para tokoh-tokoh itu, orang-orang masa lalu dan tokoh-tokoh militer itu. Tidak ada salah yang di situ yang dilakukan Mas Gibran. Dia pengen menunjukkan kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh tersebut bahwa dia sebagai orang muda respect kepada tokoh senior seperti Wapres Trisno ini dan tentu tokoh-tokoh militer lainnya. Baik Mas Alek. Prof. Lily, ini tidak dipungkiri kok. Ada agenda politik, meminta restu atau dukungan supaya legitimate. Artinya dari personality atau dari person Wapres Gibran sendiri merasa masih perlu. Nah, masih perlu dukungan dari pihak-pihak tertentu. Ya, saya kira betul itu. Isu pemakzulan tentu mendelegitimasi Pak Wapres atau Mas Gibran ini. Dengan kunjungan ini tadi sudah diakui oleh Bang Alek sebagai bentuk legitimasi, legitimasi pembaharuan. Ada pencitraan katanya. Pencitraan baru, karena memang Pak Trisno pertama tokoh senior di militer, pasti sangat dihormati gitu orang, mantan Wapres. Gitu. Terus yang ketiga adalah salah satu tokoh utama dari pemakzulan itu. Nah, dengan adanya kunjungan tersebut menunjukkan gitu kan dari segi perspektif dari budaya timur sebagai orang yang masih muda berkunjung ke lebih tua tentu mendapatkan nilai positif, poin positif di mata publik. Makanya kemudian buru-buru ya, saya katakan buru-buru Mas Wapres dimuat di akun sosialnya gitu kan, menunjukkan bahwa saya sudah nggak ada apa-apa loh dengan Pak Tri. Pak Tri menyambut dengan perlu baik. Ya sampai diupload di akun sosial medianya. Perlu memang ya, itu. Prof. Kalau nggak begitu memang sehingga orang nggak tahu, sangkanya masih ada konfliktual aja hubungan itu. Ternyata sekarang udah cair.
diterima dengan baik, cium tangan, nggak ditolak kayak gitu, dipersilahkan, itu menunjukkan bahwa sudah clear persoalan gitu di sana. Jadi keinginan adanya pemakzulan minimal gitu dari Pak Tri mungkin akan surut. Oke. Ditambah lagi, kalau minta penjelasan ketemu Pak Dasko tadi gitu. Perlu dijelaskan ini ya. Oke, nah ini juga perlu dijelaskan apa agendanya ketemu sama Pak Dasko. Tapi sebelum ke situ, Prof. Lely, lagi-lagi kita coba untuk membaca setiap simbol, gestur yang ada dalam pertemuan antara Wapres Gibran dan juga Pak Tri Sutrisno. Apa sih yang hendak disampaikan, pesan apa yang ingin dikomunikasikan utama oleh Wapres Gibran kepada Pak Tri Sutrisno? Ya, karena itu tadi saya meminjam teori Moreno itu kan tentang psikodrama. Jadi bagaimana kehadirannya itu bisa mengubah pemahaman seorang Pak Tri Sutrisno terhadap dirinya. Dan juga mengubah perilakunya. Kalau seandainya, kalau kita membaca nih dari usulan pemakzulan itu, kegeraman mereka ketika berbicara. Itu kan bahasa tubuhnya beda semua kan. Yang kebayang kalau seandainya pada saat itu Gibran tiba-tiba ada di hadapan mereka. Mungkin bisa saja kan seperti itu. Ini beda, sampai dia buka sepatu pun dia jangan pakai saja sepatunya gitu kan. Artinya secara langsung loh teori ini sudah berperan untuk mengubah pemahaman Pak Trisno terhadap Gibran. Di samping tadi saya bilang life course tadi kan. Itu juga either memandu dengan tepat setiap orang dalam batas usia dan memainkan peran dalam keusiaannya itu. Bahwa orang yang lebih muda selalu harus lebih hormat kepada yang lebih tua gitu lah. Nah, dengan perilaku itu seandainya Gibran datang karena posisinya adalah Wapres, lalu yang satu adalah mantan, dia datangnya tidak dengan cara hormat, beda yang akan dia hasilkan. Apalagi latar belakangnya tadi nih, latar belakang pemakzulan dan seterusnya. Jadi makanya saya berpikir nih kayaknya Moreno nih udah mikirin jauh-jauh nih kalau kejadian politiknya seperti ini. Orang akan bisa merubah pemahaman untuk sementara loh Bang, belum tentu selamanya ya. Kalau tidak ada tsunami politik kan tidak pernah kita bayangkan kan. Sering banget terjadi, kadang hitungannya detik-detik aja. Untuk sementara pada saat ini menurut saya pemahaman dan perilaku Pak Tri Sutrisno terhadap Gibran mungkin mindsetnya juga, persepsinya juga ada perubahan sedikit gitu. Oke, dengan hadirnya Gibran secara langsung ke kediaman dari Wapres ke-6 Tri Sutrisno. Dan jangan lupa silaturahmi kan katanya memanjangkan usia orang. Mudah-mudahan Pak Tri panjang umur dengan menambah juga dengan Gibran Raka itu juga dengan Gibran Raka Buming termasuk Raka. juga apakah panjang umur pemerintahannya begitu? Nah, itu kita belum tahu. Oke, karena kemudian yang juga menarik untuk dilihat bagaimana pertemuan Gibran dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko ini, Mas Alex, sebelumnya yang juga terjadi. Pesannya apa? Berbedakah atau sama? Tapi dijawabnya nanti ya Mas Alex ya, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan kembali membaca, menganalisa bagaimana pertemuan yang terjadi atau agenda yang dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka. Mas Alex, selain menemui Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno, Wapres Gibran ini juga bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ini agenda dan pesan yang disampaikan sama tidak sih Mas? Ya. Kalau dengan Bang Dasko, saya melihatnya ini lebih kepada konsolidasi internal ya. Koalisi Indonesia Maju lah, lebih ke situ. Ini Bang Dasko ini kan Ketua Harian Gerindra, ya politisi senior, dan merupakan tokoh sentral, tokoh kunci dalam Koalisi Indonesia Maju. Beliau ini kepercayaan Pak Prabowo juga, Presiden Prabowo yang sering tanda kutip dipakai sebagai eksekutor atau mewakili Presiden Prabowo untuk membangun komunikasi politik kepada tokoh-tokoh sentral di tokoh-tokoh politik di Republik ini. Jadi ini lebih menunjukkan kepada koordinasi dan sinergi yang baik tentunya di internal
Koalisi Indonesia Maju. Jadi melalui Bang Dasko ini, Wapres Gibran juga perlu meningkatkan tentunya melalui Bang Dasko komunikasi politik baik dengan sesama partai Koalisi Indonesia Maju, ya tentunya juga dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Jadi memang di situ peran pertemuan antara Wapres Gibran dengan Bang Dasko, koordinasi dan sinergi untuk komunikasi politik kepada tokoh-tokoh bangsa lainnya, termasuk tokoh-tokoh di Koalisi Indonesia Maju. Baik, Mas Alek. Bunda Leli atau Prof. Leli, ini kalau kita coba bandingkan pertemuan antara Wapres Gibran dengan Sufmi Dasko Ahmad dan juga pertemuan Wapres Gibran dengan Pak Tri Sutrisno, kita nggak tahu nih menu yang ada tuh sama atau tidak. Karena dalam unggahannya kalau menu pertemuan dengan Sufmi Dasko Ahmad, menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Apakah menu dan pesannya sama dengan yang ada di meja kediaman Pak Tri Sutrisno? Nah, kan yang ditemui beda. Jadi ada juga nih, saya terpaksa minjem teorinya Gode. Namanya itu role strain. Jadi tekanan peranan. Jadi memang Dasko kan komposisi dia adalah kapasitasnya adalah sebagai legislatif, anggota DPR kan. Ya. Lalu sebenarnya kan adalah kita itu kan tidak menganut pemisahan kekuasaan ya Bang ya, tapi kita pembagian kekuasaan dalam teorinya Montesquieu itu. Karena itu sulit memisahkan antara peranannya Dasko sebagai wakil ketua DPR sama di Gerindra gitu loh. Jadi dalam hal ini terdapat tekanan peranan yang semestinya dia mainkan untuk membuat segala sesuatunya tidak menemui konflik. Gitu loh. Nah, karena tidak ingin adanya konflik, pertemuan antara Gibran toh eksekutif, Pak Prabowo eksekutif, Dasko legislatif. Tapi dalam posisi ini tadi seperti dijelaskan tadi bilang dia kan kepercayaan Pak Prabowo. Nah, jadi di sini rakyat sebenarnya sulit melihat karena seharusnya perannya beda gitu. Nah, namun karena ini menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif kan selalu pasang surut nih Ken. Hubungan kewenangan antara DPR sama pemerintah kan selalu dari dulu selalu pasang surut. Zaman Orde Baru kan eksekutif yang lebih kuat, legislatif yang lebih lemah. Tapi kali ini dengan komposisi yang ada di DPR. Nah ini seperti ingin disamakan seperti itu. Mau tidak mau harus sama deh Ken. Sebab kan bagaimana mungkin orang-orang yang ada di DPR, ketua partainya kan ada menjadi menteri, jadi presiden, dan seterusnya. Jadi memang harus ada keseimbangan komunikasi politik yang dibangun. Paling tidak Gibran juga pasti nanya nih, gimana nih Pak Tri, besok gua temuin, saya ketemu dulu sama Pak Dasko nih gitu. Pasti ada kejadian di belakang panggung, tapi di panggung tengah kejadiannya ada pertemuan antara panggung depan sama panggung belakang. Itu baru teori dramaturgis namanya. Nah, ketika ini terjadi misalnya ya, Pak Dasko bisa menyampaikan sesuatu nih, boleh jadi juga telepon Pak Tri itu bahwa nanti Gibran akan datang, boleh jadi. Saya kira orang-orang yang dari Projo atau menteri-menteri sendiri belum tentu tahu. Ahmad juga menjadi moderator, jadi jembatan begitu. Menjadi mediator dalam komunikasi politik itu namanya. Bukan menjadi moderator. Mediator. Kalau seminar kita ya. Oke. Jadi yang mengatur lalu lintas pembicara itu moderator, gitu kan. Ini kan mengatur lalu lintas juga pembicaraan antara Wapres Gibran dengan pertemuan yang lain. Oke. Tapi Prof Lili memandangnya juga seperti apa? Punya pandangan yang berbeda. Ini manuver atau silaturahmi kalau kemudian pertemuan dengan Sufmi Dasko Ahmad, apakah memang konsolidasi internal atau ada agenda lain? Saya kira bisa konsolidasi internal dalam konteks pemerintahan, hubungan eksekutif legislatif, bisa juga konsolidasi buat Mas Gibran. Karena yang berkepentingan kan Mas Gibran. Kalau dilihat ketika posting foto itu. Ketika Pak Dasko ketemu Ibu Mega dan Ibu Puan, Pak Dasko yang memposting di IG-nya. Berarti yang punya kepentingan bahwa saya udah komunikasi dengan Ibu Mega. Kita wallahualam apa komunikasinya. Nah, ketika sekarang Mas Gibran memposting ketemu dengan Pak Tri Sutrisno dengan Pak Dasko, berarti juga ada sesuatu
yang dituju. Jadi yang memposting yang punya kepentingan ya, Prof? Punya kepentingan. Okay. Bahwa persoalan hubungan yang katanya isu-isu tadi ada ketegangan dan sebagainya, udah nggak apa-apa tuh. Nggak ada masalah gitu. Kan sebelumnya kan ada isu ketika Mas Wapres nggak salaman dengan beberapa menteri bahwa ada hubungan yang nggak baik. Kemudian diposting senyum dengan AHY, senyum dengan Pak Bahlil, itu udah clear gitu kan. Jadi recovery-nya seperti itu ya, Prof? Nah sekarang menunjukkan bahwa dengan DPR juga baik gitu. Karena ya mohon maaf gitu loh, meskipun ketuanya Mbak Puan, tapi posisi sentral saya yang ikut Bang Alek ada pada Pak Dasko. Kan beberapa produk undang-undang lobby-lobby yang dilakukan oleh Pak Dasko selesai dan cepat. Nah jangan-jangan lagi-lagi lah, kita kan nggak tahu karena memang cuma makan siang aja, kita nggak tahu di belakangnya apa, beberapa hidangan. Apakah di situ ada komunikasi politik juga? Apakah bicara juga yang tadi disebutkan tentang pemakjulan? Tetapi orang memaknai pasti gitu, memaknai karena isu sentralnya adalah tentang pemakjulan. Apapun langkah Pak Mas Gibran ketemu dengan tokoh-tokoh politik pasti dikaitkan dengan pemakjulan. Nah konteks ini adalah ketemu Pak Dasko pasti ada hubungan dengan pemakjulan. Saya tuh udah berkomunikasi dengan Pak Dasko. Pak Dasko adalah Ketua Harian Gerindra, orang kepercayaan Pak Prabowo. Kedua, Pak Dasko adalah posisi sentral meskipun wakil ketua DPR, tetapi dia memegang posisi sentral di DPR. Maka dengan bertemu itu juga bisa mengambilkan pesan, tolong jangan teruskanlah. Nah, saya gitu loh. Saya udah bertemu, ya jangan teruskanlah tentang isu pemakjulan. Satu sisi, bisa sisi lain juga Pak Dasko mungkin meminta juga, meminta kepada Pak Gibran tentang apa-apa. Kita nggak tahu juga kan, soalnya ada persepsi juga bahwa Pak Gibran ini terus membangun citra seperti ingin melebihi Pak Prabowo. Seperti one man show. Seperti one man show kemana-mana. Kita nggak tahu. Wallahu alam kan karena memang Mas Gibran cuma makan siang dan senyum-senyum kan, keduanya bahagia gitu kan. Berarti happy ending kan pertemuan itu. Iya, tapi memang Bang komunikasi politik itu ya Ken ya, dia tuh yang menerjemahkan bukan penyampai pesan, penerima pesan. Itu sebab ketika misalnya Mas Gibran gak nyalamin menteri, netizen yang berkomentar. Karena mereka yang mempersepsi. Sementara dalam pikiran Gibran, gue gak sengaja nih karena banyak yang harus disalami, lewati dulu. Pada akhirnya harus duduk misalnya, boleh jadi seperti itu. Lalu kemudian harus diperbaiki dengan dia foto bersama dan sebagainya. Demikian juga pertemuan dengan Pak Tri Sutrisno. Persepsi publik tentu Pak Tri Sutrisno sama si Gibran pasti saling berhadapan-hadapan tuh. Berhadapan di mana sih? Iya, saling begini ya gitu ya. Harus ada pertemuan ini yang menunjukkan mereka tuh sebenarnya juga bisa mempertemukan berbagai gagasan secara bersama dalam kapasitasnya melalui apa yang saya sampaikan juga tadi. Jadi kan, menghadirkan jawaban untuk menjawab persepsi publik itu ya, Prof. Dengan persepsi lagi selanjutnya. Baik. Nah, Mas Alek menutup mungkin bagaimana kemudian agenda berikutnya nih yang kita bisa lihat dari Wapres Gibran. Artinya tidak dipungkiri bahwa setiap kunjungan yang dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka ini juga punya makna politis ya, Mas? Dan membangun citra. Ya. Tadi sudah dijawab, iya. Ya, jadi memang harus sejalan dengan apa yang sering disampaikan dan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya, yaitu politik keseimbangan, politik persatuan. Ya, hari ini, ya, Wapres Gibran ini tanda kutip adalah sosok yang sering dipakai oleh katakanlah lawan-lawan politik untuk menyerang ataupun membuat tanda kutip kegaduhan, ketidakstabilan pemerintahan. Jadi memang sangat penting komunikasi politik yang dilakukan oleh Wapres Gibran kepada tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh partai koalisi pendukung maupun di luar koalisi pendukung. Jadi memang menurut saya memang langkah itu penting, sangat penting untuk dilakukan oleh Wapres Gibran demi kepentingan tentunya bisa berjalannya dengan smooth, dengan baik program-program pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian.
Oke, baik, kita tunggu ke depan apalagi kemudian manuver atau silaturahmi politik yang akan dilakukan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini yang luar biasa. Prof. Lili dan juga Mas Alek, terima kasih. Sehat selalu semuanya, dan usai jeda pemirsa kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pemimpin pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta memenuhi panggilan MUI Bekasi di Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Panggilan tersebut dalam rangka mengklarifikasi dugaan penyimpangan agama dalam pengajian yang dipimpinnya. Setelah viral dugaan penyimpangan agama dalam pengajian di sebuah rumah di Duku Zamrud, Kota Bekasi ditentang warga, sosok pemimpin pengajian tersebut hadir memenuhi panggilan MUI. Umi Cinta hadir menggunakan gamis berwarna hitam dan kacamata hitam ke aula kantor Kelurahan Mustika Jaya. Sebelum masuk ruang audiensi, dirinya menyatakan sehat. Dalam audiensi ini, MUI akan menarik kesimpulan apakah ajaran agama dalam pengajian Umi Cinta ini menyimpang atau tidak. Pasalnya, pada hari Rabu kemarin, MUI, Kesbangpol maupun Forkopimda lainnya sudah mendengar keluh kesah warga Zamrud yang menolak adanya pengajian di lingkungan warga. Sehingga audiensi bersama Putri Yeni atau Umi Cinta dinilai penting untuk dapat memutuskan sesat atau tidaknya pengajian tersebut. Sampai dengan saat ini audiensi masih terus berlangsung. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pemirsa. Hari ini DPRD Pati menggelar rapat pansus hak angket terkait desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rapat yang digelar di gedung DPRD Pati tersebut berlangsung dengan agenda mendengarkan kesaksian dari sejumlah pihak terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati. Dalam rapat yang dihadiri oleh 15 anggota pansus tersebut, mengundang sejumlah pekerja dari Rumah Sakit Suwondo Pati yang sebelumnya di-PHK oleh Bupati. Menurut Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, pihaknya mendapatkan 22 aduan masyarakat atas pelanggaran aturan yang dilakukan Bupati. Teguh menjelaskan mereka menargetkan kerja pansus selesai dalam waktu 2 minggu dan akan diserahkan ke pimpinan DPRD untuk selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Agung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa pemerintahan di Pati saat ini sudah kondusif pasca kerusuhan demo tuntut penurunan Bupati Pati Sudewo. Gubernur memastikan jika pihak provinsi hingga saat ini melakukan koordinasi dan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada gangguan terkait pelayanan masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan normal di Kabupaten Pati. Mengenai akan adanya hak angket pemakzulan oleh DPRD Pati, Gubernur akan melakukan pemantauan agar hak angket dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ahmad Lutfi juga meminta para kepala daerah di Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kebijakan pajak daerah. Hal ini agar tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan kemampuan sehingga tidak berpotensi melawan hukum. Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik, bahwa kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang
dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya. Nah, itu semua proses kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak. Satgas Pangan Polda Metro Jaya melalui Subdit Indak Ditreskrimsus melakukan sidak ke gedung penyimpanan beras di kawasan pergudangan Green Sedayu, Jakarta Utara. Satgas Pangan DKI bersama Polda Metro Jaya serta Dinas Perdagangan dan Ketahanan Pangan melakukan sidak untuk memastikan ketersediaan beras premium di pasar ke gudang milik PT Belitang Panen Raya. Petugas menemukan stok sebesar 90 ton beras premium yang diproduksi pada bulan Agustus ini. Kasubdit Industri dan Perdagangan Polda Metro Jaya AKBP M. Ardila Amri menghimbau agar seluruh pelaku usaha menyalurkan beras dari gudang ke pasar maksimal dalam waktu 2 hari. Harga yang ditawarkan ke distributor dinilai masih aman dan tidak melebihi harga eceran tertinggi untuk beras premium. Petugas juga menegaskan pentingnya pengawasan mutu secara berkala untuk melindungi konsumen. Petugas menegaskan bila ditemukan penimbunan maka akan diambil tindakan hukum. Kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan di jalur nasional Pantura Tuban, Jawa Timur, seorang sopir mobil terjepit kabin mobil. Mobil yang dikemudikan korban terlibat tabrakan dengan truk tronton, tepatnya di Jalan Semarang Tuban, Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung menegangkan saat warga beramai-ramai menyelamatkan korban yang tak sadarkan diri. Kondisi mobil sendiri ringsek parah di bagian depan. Saat tabrakan terjadi, ada 3 orang di dalam mobil, yakni pengemudi bersama istri dan anaknya. Diduga tabrakan terjadi karena mobil berusaha mendahului kendaraan di depannya. Naas, di saat bersamaan, truk muatan kain datang dari arah berlawanan. Petugas polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Abraham Samad tiba di gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan didampingi sejumlah tokoh hukum seperti Todung Mulya Lubis dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang. Samad juga didampingi sejumlah pegiat lembaga hukum seperti LBH Jakarta, Kontras, LBH Pers, YLBHI, IM57, dan Koalisi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Mantan Ketua KPK ini diperiksa mengenai salah satu konten podcast yang sempat diunggah di laman akun media sosial pribadinya. Selama 10 jam, Abraham Samad dicecar 56 pertanyaan oleh penyidik. Samad menilai banyak pertanyaan penyidik keluar dari materi dan lebih banyak membahas isi podcast miliknya, termasuk isi wawancara bersama Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Abraham Samad menyebut jika pemeriksaannya sebagai saksi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Mantan Ketua KPK ini menegaskan jika podcast miliknya merupakan video edukasi dan pengetahuan untuk masyarakat tentang hukum di Indonesia. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan Dea Permata Karisma, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pembunuh korban ternyata adalah pembantunya sendiri bernama Ade Mulyanan yang kini telah ditangkap kepolisian. Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Jatiluhur. Saat kejadian, pelaku juga bersama dengan korban. Bahkan pelaku pura-pura histeris saat korban tewas. Pelaku juga memperlihatkan sikap seolah-olah menjadi orang yang paling berduka dan kehilangan. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mendalami motif dan cara pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap majikannya sendiri. Ya, kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.